Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini, saya akan menjelaskan materi tentang akikoh. Anak-anak sekalian, tidak dapat dipungkiri bahwa hadirnya momongan dalam sebuah pernikahan adalah hal yang sangat didambakan. Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas kehadiran anak, maka hendaknya diwujudkan dengan melaksanakan akikoh. Apakah pengertian akikoh? Akikoh menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir. Sedangkan menurut istilah adalah menyembelih hewan ternak terkait dengan kelahiran bayi sebagai bukti rasa syukur kepada Allah sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dalil akikoh. Salah satu dalil akikoh diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelihkan baginya akikoh pada hari ke-7 dari hari kelahirannya, dan pada hari itu pula hendaknya dicukur rambutnya dan diberi nama. Ada beberapa pendapat terkait makna tergadai dalam hadis tersebut. Yang pertama adalah terhalang dari memberi syafaat kepada orang tuanya jika anak tersebut meninggal sebelum baligh. Pendapat ini dilontarkan oleh Ahmad bin Hanbal atau Al-Khurasani dan Al-Baghawi. Pendapat kedua menyatakan tidak sempurnanya nikmat dalam memperoleh anak. Maksudnya, anak seperti sesuatu yang tergadai, tidak bisa dinikmati secara sempurna tanpa ditebus dengan akikoh. Karena anak merupakan nikmat dari Allah bagi orang tuanya sehingga keduanya harus bersyukur. Dan ini adalah pendapat dari sebagian mazhab Hanafiyah. Pendapat ketiga menyatakan bahwa Allah menjadikan akikoh sebagai sarana untuk membebaskan bayi dari kekangan setan, karena setiap bayi yang lahir akan diikuti oleh setan dan dihalangi untuk melakukan usaha kebaikan bagi akhiratnya. Dan ini adalah pendapat dari Ibnul Qayyim. Terlepas dari berbagai penafsiran tentang makna hadis anak tergadai dengan akikohnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akikoh adalah suatu perkara yang penting dan tidak dapat dianggap remeh meski syariat tidak mewajibkannya. Hukum akikoh. Hukum akikoh adalah sunnah muakkad, namun bagi orang yang bernazar maka hukumnya wajib. Waktu pelaksanaan akikoh. Akikoh dilaksanakan pada hari ke-7, hari ke-14 atau ke-21 dari kelahiran bayi. Menurut mazhab Maliki, bahwa akikoh dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Jika melewati hari ke-7, maka akikoh menjadi gugur. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i adalah akikoh dilaksanakan pada hari ke-7. Jika tidak bisa, maka bisa dilaksanakan pada tanggal ke-14 dari kelahiran bayi atau hari ke-21. Jika tidak bisa, maka sampai sebelum ia baligh. Apabila ada orang yang belum diakikoi sampai dewasa, ia boleh mengakikoi dirinya sendiri dan hukumnya mubah. Hewan akikoh. Hewan akikoh adalah kambing atau domba, di mana syaratnya adalah sehat, sempurna fisik, dan cukup umur. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing. Terkait dengan hewan akikoh, bolehkah kita berakikoh dengan hewan selain kambing? Menurut jumhur ulama, membolehkan akikoh dengan selain kambing berdasarkan riwayat bahwa Anas bin Malik pernah mengakikai 2 anaknya dengan unta. Sementara pendapat kedua tidak memperbolehkan akikoh dengan hewan selain kambing atau domba. Hal ini berdasarkan pada riwayat dari Siti Aisyah bahwa beliau melarang saudaranya yakni Abdurrahman bin Abu Bakar untuk mengakikai anaknya dengan seekor unta, karena Rasulullah SAW bersabda 2 ekor kambing yang setara atau sama. Berdasarkan 2 pendapat tersebut, maka yang lebih utama adalah mengikuti contoh dari Rasulullah, yakni berakikoh dengan kambing. Selanjutnya,
Apakah boleh mengakikoi anak laki-laki dengan seekor kambing? Menurut Imam Abu Hanifah, anak laki-laki boleh diakikoi dengan 1 ekor kambing, namun 2 ekor kambing lebih afdol atau lebih utama. Hal-hal yang disunahkan saat acara akikoh. Pertama adalah memberi nama, yang kedua mencukur rambut bayi, ketiga bersedekah seberat rambut bayi, dan keempat mengolesi kepala bayi dengan parfum. Yang terakhir adalah mentahnik bayi atau mengunyah kurma dan meletakkan pada rongga mulut bagian atas. Hal-hal yang disunahkan ketika menyembelih hewan akikoh. Pertama, membaca basmalah. Kedua, membaca sholawat atas Nabi, membaca takbir, membaca doa, dan binatang disembelih sendiri oleh ayah dari anak yang diakikoi. Hikmah akikoh. Hikmah akikoh yang pertama adalah perwujudan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran anak. Tidak semua pasangan suami istri dikaruniai anak. Ada pula pasangan suami istri yang harus menunggu selama bertahun-tahun untuk mendapatkan anak. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas kelahiran anak dengan melaksanakan akikoh. Hikmah kedua adalah menambah kecintaan anak terhadap orang tua. Anak akan merasa senang jika mengetahui orang tuanya sangat mencintainya. Bentuk rasa cinta terhadap anak bisa diwujudkan dalam bentuk akikoh. Selanjutnya, melindungi bayi yang dilahirkan dari gangguan setan. Akikoh merupakan usaha dari orang tua untuk melindungi anak dari bisikan setan. Ketika anak diakikoi oleh orang tuanya, maka ada jaminan dari Allah bahwa anak ini berpotensi lebih baik dan lebih selamat dibandingkan dengan anak yang belum diakikoi. Hikmah selanjutnya adalah memperkuat persaudaraan di antara masyarakat. Kegiatan akikoh dapat memperkuat persaudaraan di antara masyarakat karena dengan adanya akikoh, maka masyarakat akan mengunjungi dan mengenal anak yang dilahirkan tersebut. Dalam acara itu pula ada kegiatan jamuan makan sehingga lebih mendekatkan hubungan dalam masyarakat. Anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri dalam bentuk melaksanakan akikoh, dengan harapan bahwa anak tersebut akan menjadi anak yang soleh atau solihah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.